gitu Yeah. ya. Karena kan kalau dulu mungkin kita semuanya berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan gitu kan. Yeah. Mungkin untuk orang-orang di zaman now berbeda lagi ya definisi masalah freedomnya Yeah. tentang menyuarakan pendapat, menunjukkan ekspresi dan lain sebagainya. Kalau untuk seorang Joko Anwar sendiri, seperti apa sih makna dari freedom dan gimana Bang Joko Anwar tuh memaknai kemerdekaan, Bang? Ya, sebelumnya selamat ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus yang ke-77, Dirgahayu Indonesia, tanah air kita. Kalau ngomongin soal kemerdekaan ya, jadi kemerdekaan itu kan adalah kalau misalnya saya sebagai seorang filmmaker, gitu, saya merasa saya sudah merdeka kalau saya bisa berkarya sesuai dengan apa yang ingin saya ceritakan. Kalau kita berkarya dalam film biasanya ada sesuatu yang kita suarakan walaupun kita membuat film dengan genre yang terlihat sebagai genre yang hanya genre entertaining kayak horor, komedi gitu ya. Tapi saya selalu berusaha untuk menyelipkan apa yang ingin saya katakan lewat film. Sesuatu yang sangat personal, kegelisahan saya terhadap apa yang terjadi di sekitar saya, di lingkungan yang kecil sampai di lingkungan lebih besar, dari mulai lingkungan keluarga, pertemanan, kota, negara, dan bahkan dunia. Dan selama ini selalu berhasil saya sampaikan di film-film saya, apapun genre-nya. Jadi kalau ditanya sudah merdeka dalam berkarya, dalam dalam hal itu saya merasa sudah punya kemerdekaan untuk berkarya. Gitu. Kalau misalnya buat teman-teman yang kalau kita lihat sekarang ya, mereka berkarya lewat mereka bikin konten, mereka bisa upload ke sosial media, mereka bisa menyuarakan apa yang mereka bisa suarakan sampai dalam batas-batas normal itu sudah bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi menurut saya sekarang adalah masa yang sangat masa yang bisa kita rasakan kemerdekaan. Tentunya ada beberapa hal lagi yang jadi perhatian kita untuk bisa diperbaiki, tapi pada umumnya saya rasa sekarang kita sudah cukup bisa merasakan kemerdekaan untuk mengatakan apa yang kita mau lewat karya kita gitu. Dan terlihat dari karya-karyanya Bang Joko Anwar yang sekarang terus berinovasi dan eksplorasi terus ya Bang ya? Yes, karena aku percaya bahwa kalau misalnya kita berkarya, kita juga harus jadi bagian dari agen sustainability dari bidang yang kita tekuni. Misalnya saya sebagai seorang filmmaker, bidang ini, industri ini hanya akan bisa sustainable, tetap akan diminati oleh penonton kalau misalnya kita bisa menciptakan karya-karya yang tidak itu saja, ada eksplorasi baru, we push the boundaries, walaupun kita misalnya membuat karya dalam hal ini film, genre-nya orang sudah kenal horor, tapi dari segi storytelling-nya lewat teknisnya, lewat estetikanya, kita push the boundaries sehingga menghasilkan sebuah karya yang setidaknya ada nafas baru dari hal gaya bertutur dan sebagainya, sehingga penonton ketika menonton ke bioskop mereka mendapatkan sesuatu yang baru, tidak itu saja, dan itu harus jadi perhatian kita bersama sehingga kita tidak akan ditinggalkan oleh penonton tapi semakin dicintai dan semakin dicari gitu. Wow, talking about push the boundaries, eksplorasi dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya pertanyaan aku ketika melihat Instagramnya Vivo_Indonesia, itu tuh ada satu video yang emang keren banget, dan ini kan sebenarnya Bang Joko juga terlibat ya di video sinematiknya Joy to Create pakai Vivo X80 Pro. Mungkin Bang Joko boleh ceritain sedikit pengalaman dari Bang Joko sendiri bereksplorasi dengan Vivo X80 Pro sampai akhirnya bisa menghasilkan video sinematik looks yang cakep banget, kualitas visualnya udah gak diraguin lagi, udah kayak film-film profesional gitu ya. Dan mungkin ada perbedaan kali ya ketika menggunakan kamera profesional dan juga smartphone. Itu seperti apa sih Bang? Boleh di-share mungkin kemarin itu ketika aku posting hasilnya, orang bilang, tapi ini syutingnya nggak pakai Vivo kan? Aku bilang, pakai Vivo X80 Pro. Terus mereka bilang, seriously? Iya, aku bisa kasih footage pantahnya gitu. Really? Ini memang jujur seru banget ya. Pertama kayak dapat tantangan baru. Jadi kita mendapat challenge untuk membuat video dengan look yang professionally cinematic gitu. Tapi kita hanya menggunakan smartphone. Tapi sebelumnya aku sudah menggunakan Vivo udah lama ya dari beberapa tahun lalu. Jadi aku tahu bahkan sebelumnya aja X70 Pro itu udah luar biasa, kayak cakep banget. Jadi udah ketika kita pakai X80 Pro ya udah given is going to be even better, even greater gitu. Jadi sebelumnya tentunya
kalau dapat gadget baru, dapat Vivo yang baru, aku tuh kayak excited banget, ngutak-ngatik kayak beberapa hari lupa lah semua ya, semua kerjaan bisa sampai lupa karena ngutak-ngatik. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak sekali tambahan fitur yang luar biasa gitu. Sudah sudah semakin pro, sudah semakin advance, dan apapun yang ingin aku sampaikan, apapun yang ingin aku tangkap, itu sudah dipermudah dengan apa yang dimiliki oleh Vivo X80 Pro gitu. Dan sekarang yang paling aku bikin gemes banget nih sama Vivo X80 Pro, ada